Iya, makanya dia berharap dapat bola dari Leao. Tapi passing line-nya nutup ke Ronaldo, coach. Enggak juga. Lu Iya, lihat, coach. Kagak, lu Ya lihat. Allah. Nanti kita tampilin ya. Coba lihat videonya, coba ah. Gua kesel juga gua lama-lama nih. Coba. Kagak terlalu apa? Lu nggak lihat dia bisik-bisik sebelumnya? Iya. Dia ngatur elah. itu. Oke. Nah, nih yang terakhir Dia ngatur itu, gue yakin. gol Rafael Leao itu kan dia yang narik dua pemain kan. Terus Rafael Leao dapat space kosong. Dia itu berharap Leo kasih passing ke dia. Sampai pas Leo cetak gol, lu lihat dia nggak selebrasi. Inilah kebenciannya membuat tidak adil. Gini deh. Kebencian. Iya. Lu lihat golnya Leo, itu gol keren. Leo masuk ke dalam dan dia tuh menunggu masuk karena ke dia dalam dua kosong. pemain itu ke diagonal run-nya Ronaldo semua, Koci. Dua Iya, pemain yang di situ. Itu betul. yang ku bilang kontribusi. Kalau Ronaldo berharap dia dipassing lagi, itu kan another case Enggak, ya. lu gua mah kalian mencari-cari gerakan dikit. Oh ya, itu kontribusi Ronaldo. Gerakan ini kontribusi Ronaldo. Enggak, lebay coach. lah. Kalau Enggak Ronaldo-nya ada di sideline, kita nggak akan ngomong Enggak, itu. gua kalau bicara 2 gol, gue setuju. Itu golnya keren. Itu kontribusi Iya. dia. Ya. Yang gol bunuh diri gue bisa terima. Tapi kalau free kick sama Leo nggak bisa terima gue itu. Justru dia pengen dipasing sama Leo, tapi sama Leo nggak dikasih. Leo shoot, dia nggak happy dengan Leo, nggak selebrasi. Perhatiin aja. Tapi kan dua pemain Lihat. itu mark dia, ngikutin larinya dia, Leo jadi dapat space. Dapat ruang. Iya. Yang ngikutin cuma 1, nggak 2. Lah kan dua, coach ya. Enggak. Lu lihat lagi deh. Ini Ronaldo 2 di sini, bukan khusus itu karena Leo masuk ke dalam. Enggak ada 2. 1 aja ya, emang 2-nya untuk menutup gawang, untuk nutup Leo. Bahkan dia kosong nggak dijaga. Leo kan masuk, Koci. Iya, Inside dari dia kiri. itu kosong nggak dijaga. Iya, Siapa Ronaldo ke Ronaldo? sini. Ronaldo, Iya, makanya dia berharap dapat bola dari Leo. Tapi passing line-nya nutup ke Ronaldo, coach. Enggak Iya. juga. Lu Iya, lihat deh. coach. Kagak, lu Ya lihat. Allah. Nanti kita tampilin ya. Coba Iya. lihat videonya, coba ah. Gua kesel juga gua lama-lama nih. Coba. Kagak terlalu lebay kalau diituin, bilang Ronaldo. Gol bunuh diri gue bilang iya. Free kick dia berdiri gitu kok bisa bilang decoy. Iya, coba. Yang ini juga enggak. Ada Ronaldo di Ada Ronaldo di situ. Nah, Ronaldo berharap dia dapat bola dari Leo. Sama Leo nggak dikasih. Leo shoot langsung dan dia nggak happy untuk Leo. Masa sih nggak happy? Dia nggak selebrasi, lu lihat lah. Datang dia, coach. Dia datang justru dia angkat 1 tangan. Kok lu nggak passing ke gue? Enggak, gue itu nggak ngerti lah orang. Fans itu cuma bahas Messi, Ronaldo, kayak nggak ada orang lain aja, ngerti Ya nggak kan lu? makanya ada Haaland, Mbappe kan. Iya nggak penting banget bahas Messi, Ronaldo. Dua-dua udah mau pensiun, cetak 2 gol lawan Uzbek parah banget, itu nggak layak masuk di Piala Dunia tuh Uzbek. I mean, kayak nggak ada yang lain dibahas gitu. Bahasnya cuman rekor-rekor pribadi, emang kurang tolol apa itu orang-orangnya. Gue mending nonton Mbappe salah satu. Gue bukan fans Mbappe, tapi gue mending nonton Mbappe, nonton Olise, nonton siapa lagi, Harry Kane. I mean banyak yang bisa ditonton gitu. kena santet nih kan. Iya. Terus tapi di media yang dibahas cuma 2 orang itu. Nggak ngerti lah gue bener. Gue nggak mau ikutan sama orang-orang itu. Terlalu picik pikirannya. Iya kan, kayaknya kita Iya kan? nggak punya cerita lain. Iya betul. Kayak lu nggak bisa bahas Cape Verde itu 2 kali nahan seri loh. Ya. Dengan kipernya 40 tahun walaupun kipernya kembali ke setelan pabrik, dalam arti kebobolan 2 gol yang agak stupid, tapi 2-2. Cape Verde yang penduduknya 500.000. Lu nggak mau bahas betapa susahnya Jerman mengalahkan Pantai Gading. Oke. Di extra time Dennis Undav dan permainan luar biasa. Match pertama juga menang, Pantai Gading ini sangat layak bersaing untuk tim-tim Eropa lainnya. Lu nggak ngebahas Swedia yang menang 5-1 terus kena bantai 5-1, kok bisa gitu loh. Iya kan? Impas gitu Ya, kan. jadi banyak yang bisa dibahas, bukan cuma Dol lawan tim amburadul Uzbekistan ini. Bahkan Jepang 4-0 sama Tunisia Iya. kan. Dan banyak sekali yang bisa kita bisa dan menurut gue Piala Dunia ini udah cukup menarik. Udah mulai Udah mulai di luar 2 pemain itu. udah lu Iya.
mengisyaratkan bahwa saatnya kita melupakan kisah dua orang itu. Iya, udah Itu masanya jauhnya udah coach. lewat. Karena Bahwa- gini, coba menariknya ya, kayak perbincangan kita sebelumnya itu. Ternyata magis Ronaldo yang kalau kata Ancelotti kan Ronaldo paling berbahaya adalah Ronaldo yang tidak mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Enggak, Ancelotti mah penjilatnya Ronaldo aja tuh. Ancelotti mah Ancelotti menjilat mah udah sering dia lakukan kok. Tapi kan tapi ucapannya kan benar kan? Berarti kan yang Enggak bener. Ya, Apa dia- benernya? Dia nyetak 2 gol. Ya elah 2 gol. Nah lu pikir dua gol yang lain jatuh dari langit? Kan dicetak sama pemain juga. Kan nggak ada yang bilang pemain yang lain itu tidak melakukan hal yang baik, coach. Ya gue juga nggak bilang Ronaldo, tapi bukan hanya cetak 2 gol terus kita angkat-angkat. Kan banyak yang cetak. Enggak, kita nggak angkat-angkat, tapi kan kita apresiasi. Nggak ada yang nggak Di apresiasi. tengah- Gue juga apresiasi. Nggak, di tengah Cuman Anda- jangan berlebihan gitu. Nggak ada yang berlebihan, coach. Ancelotti berlebihan. Kurang berlebihan apa ngomong begitu? Konflik-konflik kayak Bruno ngamuk-ngamuk atau free kick yang gagal atau free kick lucu atau yang ngeliatin Ronaldo tuh lemah atau segala macam. Dan ternyata ketika Bruno Fernandes satu ya di Portugal yang kemarin main yang sebenarnya selain Ronaldo yang menurut gua benar-benar bisa jadi spotlight di pertandingan itu ya Bruno Fernandes. Justru gue bilang peran Bruno Fernandes atas kemenangan 5-0 jauh lebih besar. Daripada Dia Ronaldo. otaknya daripada Ronaldo. Debatable, tapi gue setuju dia punya peran yang besar banget. Iya. Tapi ya iya, kalau ditarik di luar Ronaldo, makanya gue bilang debatable, gue nggak bilang itu Iya, salah iya. juga karena Bruno Fernandes ketika Bruno Fernandes bermain sebagus ini dia unstoppable sih. Iya. Asisnya Ronaldo kan juga dari Betul. Bruno Fernandes ya. Betul. Kemampuan scanningnya, kemampuan Ya, ngoper dia. otaknya itu di Bruno Fernandes yang orang meremehkan karena lebih fokus ke 2 gol yang dia cetak. Untuk gue bullshit. Bruno Fernandes main jauh lebih bagus daripada Ronaldo. Lu tau kenapa? Kenapa? Karena heran nggak dapat banyak saingan. Kompetitornya itu sedikit. Oke. Zaman Selatan begitu banyak kompetitor. Oke. Dan believe me, Selatan itu sebagai striker very 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 skillful. Dangerous ya. Dangerous and skillful. Lu Gak udah- banyak striker kayak Zlatan. Kalau dia bilang nggak akan kayak gue, somehow gue bisa terima. Dan lu lihat dia dari Ajax dulu kali ya. Next dulu. This guy begitu tinggi, badan gede kayak tiang listrik, tapi skillnya gila. Bener nggak? Nggak nyangka. Nah, kalau kembali lagi ke Haaland, perbandingan real striker itu kan nggak banyak di sini. Ya. Yang kita bahas Haaland Mbappe sekali-sekali Kane. Ya. Ya kan? Di Kane luar pun udah senior ya. ya, di luar Messi Ronaldo yang udah hampir pensiun lah kasarnya. Nggak banyak. Kalau dulu zamannya Selatan begitu banyak. Iya, Adriano. Dulu tahu semuanya lah. Iya. Iya kan? Begitu banyak sehingga bingung yang bagus mana, semua punya karakter sendiri. Tapi kalau Hana ngomong gitu ya somehow gue paham alasannya karena terlalu sedikit kompetitor. Jadi lu nggak lapar lagi untuk menggeser atau mengalahkan seseorang. Benar ya, Mbappe tuh punya ego kan besar ya coach, itu juga lu harus akuin coach. Justru gue menarik nih. Lu tadi secara literal lu menyatakan ketidaksukaan lu pada Ronaldo tuh karena egonya yang setinggi langit. Tapi kenapa itu nggak berlaku pada Mbappe coach? Gue gak suka Mbappe juga, selalu tahu aja. Tapi gue appreciate Mbappe. Seperti gue appreciate Ronaldo, walaupun gue gak suka Ronaldo. Gue gak suka pemain yang terlalu egois. Bukan berarti gue gak seperti Ari tadi bilang. Yeah. Lu puji Bruno Fernandes, pemain MU lo. I don't care, if it's good, he's good. Ngerti gak? Mbappe juga. Lu gak akan lihat gue chanting Mbappe atau beli jersey Mbappe, gak akan. Karena gimana pun ini olahraga tim kan. Iya. Tapi kita nggak bisa memungkiri kualitas dia. Dan ternyata kualitas dia tidak menurunkan kualitas Prancis ya. Betul. Gitu. Tapi kalau lu tanya gue suka enggak, karena attitude sama kayak Ronaldo, attitude juga. Ya, yang lu kritik adalah Ronaldo menurunkan kualitas Portugal. Iya. Ya kan betul. itu kan yang selama Karena ini. egonya. Iya. Tapi tesis ini masih berlaku setelah pertandingan ini. Kecuali Coach. match kedua ini kan lu kan nggak bisa menganggap satu match jadi parameter. Kita lihat yang ketiga, keempat, kelima seperti Apakah apa. dia ternyata Betul. Wow. Karena match pertama aja dia flop, kok kita mendadak lupa match pertama. Iya kan? Hegemon. Itulah kenapa FIFA dengan one man one vote-nya lebih fokus ke Afrika dan ke Asia untuk mencari sebaik mungkin suara. Mereka udah nggak bisa ganggu gugat Eropa. Heeh. Karena Eropa terlalu berkembang, terlalu established dan Hegemon. iya. Dan itulah kenapa gue selalu mengkritik sistem one man one vote.
di FIFA. Ya. Jadi suara Lesotho sama Nepal itu sama Zimbabwe sama dengan Brasil, Italia, Spanyol. Burkina Faso. Iya, kan? Burkina Faso nggak make sense kan? Makanya gue bilang FIFA itu dibikin kayak United Nation. Ada negara-negara kuat yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola, itu jadi core-nya.